Selamat pagi semua. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Sukati. Saya mahasiswa kesehatan Prodi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Hari ini saya bersama rekan saya akan memberikan penyuluhan dengan tema katarak. Pokok bahasannya membahas tentang proses terjadinya sampai penata laksanaan katarak. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara semua di sini dalam keadaan sehat. Namun tujuan dari penyuluhan ini agar saudara-saudara dapat mengetahui proses sampai penata laksanaan terjadinya katarak. Agar ke depan ketika saudara-saudara memiliki masalah pada mata, saudara-saudara bisa membedakan mana katarak atau penyakit mata yang lainnya. Penyuluhan di hari ini akan memakan waktu 10-20 menit dan nama saya adalah Ustaz. Oke saudara-saudara, jadi kegiatan penyuluhan di hari ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama materi dan yang kedua evaluasi. Materi ini 15 menit dan evaluasi 5 menit. Langsung saja pada materi yang pertama dari rekan saya. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia Jasmine Jahawadan, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai katarak. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu katarak? Ya, saya mempersilakan Ibu Wulan untuk menjelaskan. Iya, saya tahu apa itu katarak. Katarak adalah penyakit pada mata yang membuat penglihatan seseorang bermasalah. Iya, tepat sekali. Katarak adalah keadaan di mana terjadi kekeruan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan, lensa denaturasi protein lensa, atau akibat keduanya. Yang kedua yaitu penyebab. Penyebab trauma terbagi atas 4. Yang pertama, trauma. Yang kedua, penyakit mata lain. Yang ketiga, penyakit sistemik. Yang keempat, defek kongenital. Trauma. Contohnya terjadi pada katarak traumatika seperti trauma tembus pada mata yang disebabkan oleh benda tajam atau tumpul. Radiasi terpapar oleh sinar X atau benda-benda radioaktif. Yang kedua yaitu penyakit mata lain seperti uveitis. Yang ketiga penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Contohnya terjadi pada katarak diabetika dikarenakan gangguan metabolisme tubuh secara umum dan retina, sehingga mengakibatkan kelainan retina dan pembuluh-pembuluh darahnya. Yang keempat yaitu defek kongenital, salah satu kelainan bawaan sebagai akibat infeksi virus prenatal, dan katarak developmental terjadi pada tahun-tahun awal kehidupan sebagai akibat dari defek kongenital. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang tanda dan gejala dari katarak. Jadi, tanda dan gejala katarak yang pertama, penurunan ketajaman penglihatan secara bertahap. Yang kedua, penglihatan berkabut seolah-olah melihat asap. Yang ketiga, pandangan silau ketika melihat sinar. Yang keempat, kesulitan memfokuskan benda di ruangan yang gelap. Yang kelima, lensa mata berwarna keputih-putihan. Yang keenam, penglihatan ganda saat melihat suatu benda. Baik Bapak Ibu, siapa saja cara yang baik untuk menyebabkan dalam komunikasi. Yang pertama, anak bersama retina. Yang kedua adalah infeksi. Yang ketiga adalah refleks. Yang keempat prolaktitis dan kelima endoftalmitis. Adalah ekstraksi antara ekstrak kapsular, di mana isi bisa dikeluarkan melalui pemecahan atau pembentukan maksud lensa anterior sehingga kontras dengan nukleus lensa dapat dikeluarkan melalui obat tersebut. Namun dengan teknik ini dapat itu menyulit kata sekunder dengan teknik ekstraksi katarak hingga sumber tidak terjadi. Katarak sekunder pada menjadi bersama kapsul dikeluarkan dapat dilakukan pada yang masuk dan semula sin tawarapu. Namun tidak boleh dilakukan pada pasien berusia kurang dari 60 tahun. Katarak remaja yang masih memiliki simulasi dapat pula dilakukan teknik ekstrakapsuler dengan pembunuhan
operasi, yaitu fragmentasi nukleus, lensa dan gelombang ultrasonic sehingga menyebabkan institusi di mana konsentrasi konsentrasi sensitivity dan stabilitas penglihatan hasil penelitian. Dengan pelaksanaan dan penelitian katarak, salah satu cara pengobatan katarak adalah dengan cara pengobatan katarak itu lensa yang dulu diangkat dan selalu ditanam lensa intraokular hingga konsentrasi tidak perlu lagi memakai kacamata atau kacamata setelah operasi harus dijaga jangan sampai terjadi infeksi. Pembedahan dilakukan bila tanda penglihatan sudah menurun sedemikian rupa sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari apabila setelah menimbulkan penyakit seperti glaukoma dan uveitis. Teknik yang umum dilakukan adalah ekstraksi katarak ekstrakapsular, di mana isi lensa dikeluarkan melalui pemecahan atau perobekan kapsul anterior sehingga kontras dan nukleus lensa dapat dikeluarkan melalui Jadi saudara, berikut adalah pencegahan dari katarak. Yang pertama, mengontrol penyakit yang berhubungan dengan katarak dan menghindari faktor yang menciptakan terjadinya katarak. Yang kedua, menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar ruangan pada siang hari. Dan yang ketiga, menjaga tidak terkena trauma tembus pada mata yang disebabkan oleh benda tajam. Dan yang terakhir, menjaga pola makan bergizi baik untuk proses metabolisme, pembentukan suplemen dan buah sayur sebelum terjadi katarak dapat menunda pembentukan atau mencegah. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang ingin memeriksa langsung ke rumah sakit. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai di sana, nanti di situ akan dilakukan pengkajian mulai dari biodata, nama Bapak Ibu sampai dengan pemeriksaan diagnostik. Di situ juga nanti ada dilakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti di sana Bapak Ibu akan ditanyakan apa saja keluhan yang Bapak Ibu rasakan. Tujuannya yaitu untuk dilakukan supaya ada tindakan selanjutnya untuk pengobatan terhadap penyakit yang sedang dialami. Terima kasih. Jadi saudara, ada beberapa persiapan pasien sebelum operasi katarak. Yang pertama, pasien mendaftarkan diri di pendaftaran. Yang kedua, pasien datang ke ruangan pemeriksaan mata. Yang ketiga, pasien diperiksa terlebih dahulu. Setelah didapatkan hasil pemeriksaannya, pasien diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Yang kelima, pasien dinyatakan positif menderita katarak dan akan dilakukan operasi. Keenam, pasien dan keluarganya diminta persetujuan untuk melakukan operasi katarak. Pasien diberikan obat pantofai untuk melebarkan kecil mata. Pasien yang dinyatakan positif katarak. Yang kedelapan, pasien diminta menunggu di ruang tunggu untuk menunggu proses pelebaran pupilnya. Yang kesembilan, pasien kemudian dilakukan pemeriksaan mata secara okultasi untuk melihat apakah obat pantofai sudah bereaksi dengan menggunakan penlight. Yang kesepuluh, setelah obat pantofai bereaksi dan pupil pasien melebar, pasien dipersilakan untuk berangkat ke ruang OPA. Yang kesebelas, pada saat di ruang OPA, pasien diberikan petunjuk saat di mana operasi akan dilaksanakan. Seperti pasien diminta untuk menemui apa permintaan dokter dan informasikan dan kelancaran proses operasi tersebut. Pasien dilarang untuk batuk pada saat operasi.
Yang kedua, hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah operasi katarak. Yang pertama, jangan menggosok mata. Kedua, jangan menumpuk terlalu dalam. Ketiga, jangan menggendong yang berat. Yang keempat, jangan membaca berlebihan dari biasanya. Yang kelima, jangan mengejar keras walaupun mulai besar. Jangan membaring sisi mata yang baru beredar. Dan jangan menggosok gigi pada minggu pertama dan coba. Oke, baik saudara-saudara. Sesi yang pertama telah selesai. Kami masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu kita. Pertanyaannya mengenai seberapa cepat kemajuan katarak. Laju perkembangan katarak bervariasi pada masing-masing individu. Beberapa jenis katarak berkembang cukup cepat dan menyebabkan pandangan berkabut dalam beberapa bulan. Untungnya, ini relatif tidak umum. Dalam kasus-kasus tertentu, perkembangan katarak dapat dipercepat oleh faktor-faktor berikut. Faktor lingkungan seperti paparan sinar UV dalam jangka panjang, diabetes, defisiensi vitamin kronis, atau kondisi medis lainnya, penggunaan obat-obatan tertentu terutama steroid, kondisi mata yang mendasari seperti glaukoma, iritis, atau kebanyakan katarak berkembang secara bertahap dan tidak memerlukan operasi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, operasi tidak diperlukan. Di masa lalu, dokter menyarankan pasien untuk menunggu sampai katarak matang atau mencapai stadium lanjut untuk melanjutkan pengobatan. Hari ini bagaimanapun dianggap ideal untuk mengobati katarak sedini mungkin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Apakah saudara kita bisa paham dengan apa yang saya jelaskan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan materi yang telah disampaikan. Saya mau bertanya, apakah ada alternatif lain yang dapat menyembuhkan penyakit katarak selain operasi? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saat ini saya akan mencoba menjawab apakah ada alternatif lain selain operasi untuk katarak. Jawabannya adalah operasi katarak merupakan satu-satunya pilihan pengobatan efektif mengatasi kabut pada lensa mata. Namun katarak tidak selalu diatasi dengan pembedahan. Operasi hanya dilakukan ketika gejala katarak yang Anda rasakan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan operasi, ada beberapa alternatif lain, tetapi alternatif ini tidak menghilangkan secara penuh katarak, tapi hanya menurunkan intensitas tanda dan gejala yang Bapak Ibu rasakan, misalnya pemakaian kacamata khusus dan juga penggunaan obat tetes mata. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang telah diberikan, saya dapat mengerti. Terima kasih Ibu dan teman-teman atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, apa saja tanda-tanda dan gejala katarak kongenital? Yang kedua, faktor risiko apa yang dapat meningkatkan terjadinya katarak kongenital? Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Saat ini saya akan mencoba menjawab apa saja tanda dan gejala dari katarak kongenital. Yang pertama, penglihatan buram. Yang kedua, pandangan kabur. Yang ketiga, kemampuan penglihatan berkurang. Yang keempat, pandangan ganda atau melihat dua gambar dari satu objek. Yang kelima, cahaya lampu tampak terlalu terang. Yang keenam, warna objek yang terlihat memudar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor risiko apa saja yang bisa meningkatkan risiko terkena katarak kongenital? Jawabannya adalah hal yang bisa meningkatkan risiko katarak kongenital pada bayi adalah saat orang tua memiliki genetik katarak kongenital yang kemudian menurun pada bayinya. Sebaiknya konsultasi lebih lanjut dengan dokter untuk mengurangi faktor risiko yang mungkin Anda dan bayi miliki terkait katarak kongenital. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Ibu.
Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mansya Amelia Plubna. Saat ini saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pulih setelah menjalani operasi katarak? Dan yang kedua, jika ada seseorang yang kedua matanya mengalami katarak, apakah untuk melakukan operasi dibutuhkan hari yang sama atau memerlukan jeda? Jika memerlukan jeda, berapa lama jeda tersebut? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah operasi katarak? Jadi tenang saja, selama 2 atau 3 hari pertama setelah operasi katarak, mulai menggunakan tetes mata. Setelah melepas pelindung mata, sehari setelah operasi ada. Dan terus gunakan sampai Anda disarankan untuk berhenti. Biasanya akan butuh 4 minggu. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya itu bila ada orang yang kedua matanya mengalami katarak, apakah dapat dioperasi pada hari yang sama atau dibutuhkan jeda? Jika dibutuhkan jeda, berapa lama jeda tersebut? Ya, saya coba menjawab karena adanya tidak mungkin orang yang sudah pernah mengalami operasi katarak akan kembali mengalami katarak di mata yang sama. Lain halnya bila yang Anda maksud ialah katarak di sisi mata lainnya atau yang tidak dioperasi sebelumnya. Jika seperti ini kondisinya, maka boleh saja Anda mengalami operasi katarak kembali. Terima kasih. Oke. Ya, saudara-saudara, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan kegiatan penyembuhan hari ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu pahami tentang penyembuhan mengenai katarak? Ya, terima kasih. Penyembuhan hari ini yang saya tangkap, katarak itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kekeruhan pada serabut atau bahan lensa, umumnya akibat dari proses penuaan. Dan juga tanda dan gejalanya, yang pertama pemilihan tidak jelas seperti ada kabut dan kecil tanpa kecoklatan atau putih susu. Kemudian penyebab katarak sendiri yang paling banyak diakibatkan karena usia lanjut, dan pengelolaan katarak hanya bisa dilakukan dengan mudah. Terima kasih. Oke, baik, saya rasa saudara-saudara semua sudah paham mengenai katarak. Terima kasih untuk partisipasinya di pagi ini. Oke, saudara-saudara, saya rasa saudara-saudara semua sudah paham mengenai katarak. Jika saudara-saudara mempunyai keluarga yang mempunyai gejala sama seperti katarak, bisa dikonsultasi ke puskesmas terdekat atau di dokter kandung. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang kami berikan tidak terbuang sia-sia, namun bisa menjadi manfaat untuk pengetahuan